Shalom, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kesempatan, kesehatan yang diberikan Tuhan kepada saya, sehingga saya dapat melaksanakan presentasi ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Partisipasi Umat Kristen dalam Pergumulan Masyarakat. 1. Pengertian pergumulan masyarakat. Apakah pergumulan itu sebenarnya? Secara realita, ketika kita berkata bahwa kita sedang bergumul, sebenarnya kita sedang ada masalah. Sebagai orang Kristen, kita lebih cenderung memilih kata bergumul daripada kata masalah untuk menjaga identitas kekristenan kita. Pergumulan masyarakat yang sebenarnya adalah ketika dalam menghadapi suatu masalah, orang tersebut mencari kehendak Allah dalam masalah tersebut. Jikalau tidak menyertakan Tuhan dalam masalah yang sedang dihadapi, maka hal tersebut bukanlah merupakan pergumulan. Kita menemukan suatu problema yang besar dalam suatu pergumulan, yaitu Allah memiliki kehendak, sedangkan kita pun memiliki kehendak. Jadi pergumulan itu muncul ketika kita berusaha menempatkan kehendak kita bersama-sama dengan kehendak Allah. Mulailah muncul konflik di dalamnya karena terjadi benturan kehendak. Kita tidak ingin kalau kehendak kita dikesampingkan. Kalau kita taat kepada kehendak Tuhan, maka tidak akan ada lagi kesusahan atau benturan. Selama ini, kita masih merasa susah. Itu merupakan tanda bahwa pergumulan kita belum selesai. Kita masih bertarung dengan Tuhan, sama seperti Yakub yang bertarung dengan Allah semalaman dan menyerah ketika menjelang fajar setelah Tuhan mematahkan pangkal pahannya. Kita bergumul sampai fajar tiba, mungkin sampai 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun, atau bahkan bertahun-tahun. Dua, jenis-jenis pergumulan masyarakat. Yang pertama, pergumulan kaya tanpa bekerja. Yang kedua, pergumulan hiburan tanpa hati nurani. Yang ketiga, pergumulan pengetahuan tanpa karakter. Yang keempat, pergumulan perdagangan atau bisnis tanpa moralitas atau etika. Yang kelima, pergumulan iptek tanpa kemanusiaan. Yang keenam, pergumulan agama tanpa pengorbanan. Dan yang ketujuh, pergumulan politik tanpa prinsip. 3. Jenis-jenis partisipasi. Jenis-jenis partisipasi ada 7. Yang pertama, partisipasi pasif atau manipulatif. Yang kedua, partisipasi dengan cara memberikan informasi. Yang ketiga, partisipasi melalui konsultasi. Yang keempat, partisipasi untuk insentif material. Yang kelima, partisipasi fungsional. Yang keenam, partisipasi interaktif. Dan yang terakhir, self-mobilization. Yang keempat, respon umat Kristen dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang ketiga, menguatkan iman. Yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kelima, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi ini yang saya berikan dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Jika Anda merasa saya mempunyai kekurangan dan kesalahan selama presentasi, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan sendiri. Dan saya akan membuka sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih.